Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan saya Ibu Lisa Smini dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Dan ini merupakan sesi ke-6 dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Dari gambar berikut ini kita bisa melihat adanya lingkungan kerja bagi perusahaan yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Yang pertama adanya pengaruh dari lingkungan, politik dan hukum, yaitu adanya berbagai kebijakan dan aturan-aturan terkait ketenaga kerjaan, kemudian adanya sosial dan budaya, lingkungan sosial dan budaya, pola hidup masyarakat misalnya, kebiasaan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia. Kemudian adanya lingkungan teknologi, ini yang suatu hal yang bersifat sangat-sangat dinamis, yang menuntut perusahaan untuk terus mengadaptasi kemajuan teknologi. Kemudian lingkungan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu makro maupun mikro, ya, baik itu dari kebijakan pemerintah maupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian juga lingkungan bersaing, ya, competitive environment, bagaimana perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dengan para kompetitor, misalnya kalau memang perusahaan ingin mendapatkan keunggulan bersaing. Hal-hal ini mempengaruhi yang akhirnya mempengaruhi perusahaan untuk merencanakan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawannya. Berikut adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Pada dasarnya, pengembangan adalah berkenaan dengan cara perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pola perilaku karyawan yang tujuannya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi, baik saat ini maupun yang akan datang. Seperti kita tahu, perubahan strategi perusahaan seringkali memerlukan perubahan dalam pola perilaku, jenis tingkatan dan bauran keterampilan yang didapat melalui seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pekerja. Sehingga diharapkan akhirnya perusahaan mampu menjabarkan strategi yang tepat untuk diterapkan bagi perubahan perusahaan. Nah, pengembangan ini sebetulnya mengajarkan keahlian yang diperlukan baik untuk pekerjaan di saat ini maupun di masa yang akan datang. Karena setiap personel perusahaan dituntut untuk dapat bekerja secara efektif, efisien, baik kualitas maupun kuantitas pekerjaannya, yang tujuannya akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan maupun karir bagi karyawan itu sendiri. Berikut kita lihat adanya pengembangan dengan pelatihan. Ini ada antara pengembangan dan pelatihan, sebetulnya ada kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Untuk pelatihan kita biasa familiar dengan istilah training, sedangkan pengembangan kita biasa mendengarnya dengan istilah development. Kalau pelatihan itu dibutuhkan untuk mengatasi tantangan bagi pekerjaan yang sedang dihadapi atau saat ini, sedangkan pengembangan itu kecenderungan untuk menyiapkan karyawan atau sumber daya untuk mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan ini terdapat proses peningkatan kemampuan dari karyawan untuk mengatasi kesenjangan ini, kesenjangan antara kebutuhan akan keterampilan saat ini dengan yang akan datang.
Berikut ada tabel perbandingan antara pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa pembeda, yaitu fokus, jangka waktu, tujuan, hasil, dan pengukuran efektivitas. Di sini kalau dari segi pelatihan, yang sangat ditekankan adalah aspek kemampuan spesifik yang sangat sempit, misalnya keterampilan khusus ya. Sedangkan pengembangan itu dikembangkan kapasitas kemampuan karyawan untuk mampu menghadapi segala macam penugasan dari perusahaan. Pelatihan dilakukan dengan tujuan jangka pendek untuk saat ini, sedangkan pengembangan untuk kebutuhan jangka panjang yaitu di masa yang akan datang. Tujuan dari pelatihan adalah karyawan mampu mengatasi tantangan untuk pekerjaan saat ini, sedangkan tujuan dari pengembangan adalah mampu menangani berbagai pekerjaan di masa yang akan datang. Hasil dari pelatihan diharapkan langsung dan cepat bisa diaplikasikan, sedangkan pengembangan tidak langsung. Sedangkan pengukuran efektivitasnya, pelatihan bisa nanti terlihat dari hasil penilaian kinerja karyawan, kemudian analisa biaya yang dikeluarkan, kemudian dari hasil tes yang dilakukan setelah diadakan pelatihan, dan juga kemudian pemberian sertifikasi atas kompetensi. Sedangkan untuk pengembangan adalah efektivitas evaluasi hasilnya adalah SDM yang siap ditugaskan dan memiliki keunggulan untuk bersaing. Ada beberapa faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang pertama, adanya kualitas angkatan kerja. Kadang-kadang kualitas dari angkatan kerja, terutama misalnya yang fresh graduate, itu belum seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Dan kualitasnya pun tidak merata, sehingga diperlukan satu pelatihan untuk menyamakan kualitas keterampilan maupun persepsi dari karyawan untuk melaksanakan satu tugas tertentu. Kemudian yang kedua, adanya persaingan global. Persaingan global menuntut adanya perbaikan-perbaikan yang terus-menerus bagi kemampuan atau kompetensi karyawan, dan itu salah satunya dapat diraih melalui pemberian pelatihan bagi karyawan. Kemudian adanya globalisasi, perubahan yang cepat dan terus-menerus yang mengharapkan perusahaan tidak bisa hanya berdiam diri, tapi harus terus memperbaiki diri, memberikan
keterampilan-keterampilan bagi karyawan agar dapat beradaptasi. Kemudian juga begitu masalah alih teknologi, bagaimana teknologi bergerak begitu cepat, berubah begitu cepat, sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan karyawan mampu menguasai teknologi, ya terutama yang terakhir, dan juga ada perubahan demografi dari struktur penduduk. Nah, ini kita lihat ada manfaat pelatihan, terutama diberikan kepada pegawai yang baru yang belum memahami bagaimana teknik untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Kemudian diberikan apabila adanya perubahan dalam lingkungan kerja dan juga tenaga kerja, di mana perubahan-perubahan ini memerlukan satu keahlian khusus. Kemudian dapat meningkatkan daya saing perusahaan yang tujuannya adalah akhirnya untuk memperbaiki produktivitas karyawan dan produktivitas perusahaan. Kemudian menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya dibutuhkannya pelatihan ISO misalnya ya, karena adanya tuntutan dari berbagai peraturan-peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun secara internasional. Nah, untuk menentukan kebutuhan pelatihan ada 3 analisa. Yang pertama analisa persyaratan kerja, kedua analisa organisasi, dan ketiga analisa karyawan. Dan ini langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama kita analisa dulu kebutuhan pelatihan organisasi, apa yang dibutuhkan, jenis pelatihan apa yang dibutuhkan di dalam satu perusahaan. Kemudian siapa yang akan menjadi sasaran dari pelatihan tersebut, kemudian apa materi yang akan diberikan di dalam pelatihan, kemudian tentukan metode pelatihannya, mau berbentuk on the job training maupun off the job, kemudian prinsip belajar yang akan digunakan seperti apa, dan kemudian hasil akhir dari pelatihan akan dievaluasi untuk melihat apakah pelatihan ini cukup efektif dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, ini langkah-langkah pelaksanaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Termasuk juga kita harus perhitungkan berapa biaya yang tersedia, waktunya yang diperlukan berapa lama, fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti apa. Jadi melahirkan yang pertama analisa kebutuhan, ya, kemudian tujuan dari pelatihannya mau apa sih tujuan dari pelatihan tersebut, kemudian metodenya, apakah melalui on the job training ataupun off the job training, dan hasilnya akan dievaluasi. Berikut ada 3 analisa kebutuhan. Yang pertama analisa kebutuhan organisasi, yang kedua analisa kebutuhan tugas, dan yang ketiga analisa kebutuhan pegawai. Untuk analisa kebutuhan organisasi, ini identifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi, dan tujuan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Kita bisa mengidentifikasi permasalahan dengan melihat persaingan di lingkungan kita, terutama bagi kompetitor sejenis, ya. Kemudian kita lihat juga adanya kecenderungan peningkatan outsourcing di berbagai bidang, terutama semenjak dilahirkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di mana saya lihat sih outsourcing ini menempati porsi lebih besar. Kemudian perubahan-perubahan teknologi yang begitu cepat yang dibutuhkan oleh organisasi, kemudian keanekaragaman pegawai, pegawai yang heterogen ini tentu memerlukan satu standar tertentu yang bisa dilakukan melalui pelatihan. Kemudian analisa kebutuhan organisasi, ini untuk mewujudkan kompetensi dan merubah perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing, di mana sumber daya di dalam perusahaan ini harus mampu bekerja sama, harus mampu bekerja dalam kelompok, harus mampu dievaluasi, harus mampu berkomunikasi,
harus mampu menganalisa masalah dan mengambil keputusan, kemudian harus mampu mendapatkan informasi dan juga memahami informasi secara baik dan benar, dan kemudian memiliki kemampuan untuk membuat rencana tertentu, dan mampu untuk beradaptasi dengan karyawan yang berbagai ragam multicultural. Nah, ini kemudian ada analisa kebutuhan tugas. Analisa kebutuhan tugas ini menganalisa jabatan-jabatan dengan cara mempelajari perilaku peran. Ya, dari kita bisa mempelajari dari uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terdapat di dalam informasi sumber daya manusia di dalam perusahaan. Kemudian menganalisa juga kebutuhan pegawai, ya, dari segi jumlah, kemampuan, keterampilan, pengetahuan. Ini bisa kita ketahui dari sumber informasinya dari hasil penilaian kinerja maupun hasil observasi ke lapangan ataupun dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada karyawan pada saat penilaian kinerja. Setelah diadakan analisa, kemudian kita menentukan tujuan dari pelatihan. Tujuan ini harus secara spesifik atau secara jelas dirumuskan. Kemudian apa perubahan perilaku yang ingin dicapai setelah diadakannya pelatihan. Dari tujuan tersebut kemudian ditentukan materi apa yang dibutuhkan untuk diadakan pelatihan. Jadi jangan sampai materi yang diberikan ternyata bukanlah materi yang dibutuhkan oleh karyawan yang mengikuti pelatihan. Dalam hal ini berarti pelatihan menjadi sia-sia atau tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian pilih metode pelatihan, apakah mau menggunakan on the job training, kemudian ataukah akan dilakukan melalui off the job training. Ya, jadi bisa di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, satu pelatihan akan berlangsung efektif apabila yang pertama ada partisipasi aktif dari semua peserta pada saat pelatihan. Yang kedua, adanya pengulangan untuk menanamkan ide ataupun materi-materi ke dalam ingatan karyawan, kemudian ada relevansinya dengan kebutuhan keterampilan karyawan tersebut, kemudian adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Jadi pelatihan yang diberikan adalah benar-benar keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut, dan hasilnya adalah feedback, yaitu umpan balik, ya, adanya informasi dari kemajuan yang telah dicapai setelah dilakukan pelatihan. Ada dua metode pelatihan, yaitu on the job training dan off the job training. Yang on the job training ini contohnya adalah latihan instruksi jabatan untuk manajer dan supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk instruksi bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Kemudian yang kedua adalah berbentuk coaching. Coaching ini bentuk pelatihan dilakukan di tempat kerja oleh atasan yang membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Ya, jadi secara informal ini yang disebut dengan coaching. Kemudian job rotation ini bagaimana perusahaan dapat menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda atau merotasi dalam bagian yang berbeda untuk menambah pengetahuan karyawan tentang pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan. Ada berbagai metode pelatihan melalui off the job training, itu kebalikan dari on the job training. Yang pertama ada melalui kuliah atau lecture, kemudian melalui video presentasi,
kemudian melalui simulasi atau vestibular training, kemudian keempat memainkan peran tertentu atau role playing, kemudian melalui studi kasus atau case study, kemudian cara pembelajaran self learning atau self study, kemudian melalui satu program pembelajaran tertentu atau program learning, ada lagi melalui training laboratory, ya, kemudian ada melalui action learning. Nah, ini prinsip pelatihan. Prinsip yang pertama adalah prinsip pembelajaran, kemudian didasarkan pada hubungan dengan analisa jabatan, kemudian adanya motivasi dari peserta, adanya partisipasi aktif dari peserta, kemudian diadakan seleksi peserta yang mengikuti pelatihan, juga kemudian harus diadakan seleksi pelatih yang akan memberikan pelatihan. Setelah itu pelatih yang akan memberikan pelatihan adalah pelatih yang memiliki sertifikasi yang kompeten di bidangnya, kemudian pemilihan metode pelatihan yang tepat, dan kemudian bahwa masing-masing individu pelatihan adalah kepribadian yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini apabila kita ingin membuat pelatihan yang kreatif, jadi yang pertama pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian siapa yang harus dilatih, yang ketiga di mana akan dilaksanakan pelatihan, yang keempat bagaimana cara pembelian pelatihannya, kemudian bagaimana cara mengetahui efektivitas dari hasil pelatihan yang diberikan. Nah, ini ya. Kemudian terakhir diadakan evaluasi keberhasilan dari pelatihan. Bisa dilihat yang pertama dari jumlah peserta. Apakah jumlah pesertanya memang sesuai dengan yang dikehendaki atau lebih sedikit. Artinya apakah pelatihan ini mampu menarik minat peserta. Kemudian adanya efisiensi, artinya tidak adanya pemborosan dari segi biaya dan juga dari waktu. Kemudian dari jadwal, apakah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian apakah terlaksana dengan suasana kondusif pelatihan tersebut. Kemudian juga bisa dilihat dari reaksi peserta yang mengikuti pelatihan. Ini bisa cukup mengukur apakah pelatihan tersebut menarik bagi peserta. Kemudian dari pembelajaran bagi peserta, apakah materi yang diberikan ini cukup efektif. Kemudian apakah setelah diadakan pelatihan ini terdapat perubahan perilaku, apakah ada perbaikan dan perubahan kinerja peserta, dan kemudian dapat juga dengan menghitung dari role of investment. Jadi kita ngelihat dari benefit yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Kemudian diadakan evaluasi dari pelatihan dan pengembangan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita bicara mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini upaya untuk menyiapkan manusia atau karyawan untuk peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan ini dilakukan untuk jangka panjang. Jadi pengembangan kemampuan ini untuk jangka panjang atau untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adanya yang pertama tercapainya produktivitas baik perorangan masing-masing karyawan maupun produktivitas organisasi, kemudian meningkatnya kualitas produk, kemudian tercapainya perencanaan sumber daya manusia atau HRD planning, kemudian meningkatnya semangat dan tanggung jawab karyawan akan pekerjaan, kemudian meningkatnya kompensasi secara tidak langsung sebagai hasil dari meningkatnya kinerja karyawan, kemudian terpeliharanya atau tercapainya kesehatan mental dan fisik karyawan, kemudian mampu mencegah penurunan kemampuan karyawan baik secara keterampilan, kesehatan, dan lain sebagainya.
dan kemudian yang terakhir adalah meningkatnya kemampuan individual masing-masing karyawan. Nah, ini